Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan mahasiswa, belajar, mentoring, dan seterusnya. Di kampus di ITB saya punya banyak mahasiswa bimbingan, baik S1, S2, S3, dari macam-macam ya, biasanya terkait dengan sekolah teknik elektro dan informatika dan juga bisnis ya, di MBA, SBM, ITB. Nah, saya biasanya meminta mahasiswa kalau dulu secara fisik datang untuk melakukan bimbingan. Jadi saya punya jadwal bimbingan rutin setiap minggu yang mana saya kumpulkan mahasiswa ya rame-rame dalam, kadang-kadang saya ke kantor, pakai ruang meetingnya kantor itu, kadang-kadang kalau kecil, atau ruang meeting dipakai saya pindah ke tempat lain. Dari ini udah berlangsung berapa lama ya, lupa saya. Tapi dari dulu kalau bimbingan seperti itu mahasiswa datang tuh ada yang datangnya 3 orang, ada nanti 15 orang, tergantung dari situasinya itu. Kenapa menurut saya penting ya datang kepada acara bimbingan seperti itu? Banyak mahasiswa yang dia datang kalau pas dia mau laporan aja gitu ya, tapi kemudian hilang, 6 bulan kemudian muncul. Ada yang kayak gitu, yang udah kritikal baru muncul, ada yang kritikal itu maksudnya udah mau DO itu baru muncul. Ada juga kasus-kasus seperti itu. Saya menyarankan untuk mahasiswa tetap datang ya, meskipun dia belum ada progres gitu. Ya sekedar datang itu ada macam-macam. Kenapa demikian? Satu, mungkin dia nggak ada progres. Dia datang, dia pas saya nggak ada progres, nggak apa-apa, duduk aja dengerin teman-teman yang lain yang lagi bimbingan. Ketika dia mendengarkan yang lain punya masalah atau melakukan progres ya, menceritakan perkembangannya, nah dia bisa mendengarkan juga. Misalnya ada masalah, Pak, ini ada satu mahasiswa yang, Pak, saya nulis makalahnya susah, Pak, gini, formatnya gini, benar enggak? Nah, nanti saya bisa bilang, enggak, kamu salah tuh, formatnya harusnya pakai IEEE, kolomnya 1 aja, gini. Nah, mahasiswa yang nggak ada progres ini pun, yang belum ada progres pun, ini bisa mendengarkan. Karena seringkali masalah satu mahasiswa itu menjadi masalah mahasiswa yang lainnya, gitu ya. Ini karena saya sudah menjadi dosen pembimbing tahunan ya, nggak tahu dari tahun berapa ya. Kalau secara formal dosennya udah dari tahun 86, 87 gitu ya, tapi secara real waktu kembali ke Indonesia akhir 97, jadi 98 lah ya, saya baru mulai ngajar secara betulan di ITB. Jadi gini, ada banyak pertanyaan yang berulang atau masalah yang berulang. Nah, karena memang mahasiswa yang datang kan berganti terus ya. Jadi yang mahasiswa yang baru ini kan nggak melihat masalah yang lama ya. Sebagai dosen kita udah tahu nih masalahnya itu lagi. Jadi masalahnya berulang. Nah, jadi bagi Anda yang misalnya belum ada progres pun datang. Karena nanti Anda bisa tahu, oh ya ada masalah-masalah lain yang kemungkinan akan Anda hadapi juga sudah dipecahkan atau sudah dibahas pada saat itu. Itu satu. Jadi manfaatnya ada ya. Kedua seringkali kalau kita lagi melakukan penelitian segala macam itu kita seringkali stuck ya, macet segala macam, nggak punya ide segala macam. Nah, ketika kita ngobrol dalam tadi bimbingan bersama, kadang ada ide. Oh iya, dia punya ide gitu. Oh iya, ide itu bisa saya pakai, saya adopsi segala macam, sehingga yang tadinya kita macet, stuck, bisa ada jalan keluar dengan ide-ide baru tadi, ide yang aneh dari teman-teman yang lain. Jadi itu ya. Bisa juga ngumpul-ngumpul ini dijadikan sebagai alat penyemangat ya, penyemangat. Oh, situ udah mau selesai ya, sini udah dia udah progressing, saya juga harus progressing, jadi menyemangati. Dulu juga ketika saya waktu S1 juga ada masanya juga males ya ngerjain tugas akhir waktu itu. Tapi begitu ngelihat teman-teman yang lain, wah ini dia udah mau selesai bulan depan atau 2 minggu lagi udah sidang, berarti langsung saya terpacu ya. Oh iya, kalau gitu saya harus beresin juga gitu ya. Nah, itu juga menjadikan semangat. Hal yang sama ini sebetulnya bukan masalah bimbingan TA, tesis, skripsi
disertasi saja, tapi ini secara umum bisa terkait dengan hal-hal yang lain ya, misalnya mentoring entrepreneurship sama belajar in general juga sama. Jadi saya melihat bahwa acara saya tuh senang belajar orang. Jadi kalau ada orang yang belajar bimbingan segala macam, saya juga pengen dengar apa sih ya gitu. Ada orang mendiskusikan sesuatu, saya juga pengen mungkin wah nih apa yang menarik ya. Semoga saya dapat pelajaran baru dari kumpul-kumpulnya. Nah, lagi-lagi banyak orang yang nggak mau belajar, aneh juga. Dia hanya berpikir bahwa oh kalau saya butuhkan itu maka dia datang hanya itu aja gitu ya. Padahal seringkali hal-hal yang di luar yang kita pikirkan itu menjadi pencerahan. Kadang-kadang ide-ide itu, inovasi-inovasi itu muncul by accident, not by plan ya, tidak direncanakan, but not by design, tapi by accident gitu. Nah, itulah ya, jadi ikutlah kumpul-kumpul. Entrepreneurship juga sama. Saya juga melakukan mentoring entrepreneurship ya, startup dan seterusnya. Ada beberapa orang yang sudah mentoring ikut saya itu tahunan ya, sudah bertahun-tahun. Jadi ketika ada yang baru lagi ada permasalahan yang sama, saya sering nanya apa problem apa yang ingin Anda pecahkan segala macam, maka yang ini pada ketawa gitu ya. Oh iya benar juga ya. Ini selalu berulang itu lagi gitu. Nah bagi orang-orang yang tua, keuntungan orang yang tua itu sudah melihat banyak, bukan karena pinternya, tapi sudah pernah melihat ya, jadi udah tahu ini udah ini. Jadi seringkali ada mahasiswa atau mentor startup, Pak saya punya ide startup gini-gini, saya bilang ini udah bagus banget gitu ya, seolah-olah dia sendiri yang baru menemukan ide itu. Saya bilang, Dek, itu kalau nggak salah presentasi kayak gitu tuh ide itu udah yang ke 73 yang saya dengarkan, dan belum pernah ada yang berhasil. Iya, jadi kayak gitu ya. Kembali lagi, inilah kalau ada orang ngadain online training segala macam, bergegaslah ya, kalau ada waktu carilah waktu, upayakan ada waktu untuk belajar. Demikian pula kalau kita balik lagi ke tadi ya, kalau ada yang bimbingan, ikutlah datang bimbingan, ikutlah datang mentoring, sekedar mendengarkan meskipun kita sendiri belum ada progres, gitu ya. Semoga ngobrolan singkat ini bisa memberikan pencerahan dan semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan inspirasi atau memberikan inisiatif kepada Anda untuk rajin bimbingan, rajin kuliah, rajin mendengarkan, rajin ikut kumpul-kumpul, mendengarkan orang, rajin belajar. Hujan di sini, mudah-mudahan suaranya terdengar tadi, tidak terlalu berisik oleh hujan. Malum ya, ruangannya apa adanya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.